Hadirin rahimahullah, tadi menggarisbawahi bahwa saat ketika kita tujuannya menjadi Allah, atas semua permasalahan kita serahkan kepada Allah. Kira-kira itu tujuan kita dunia atau akhirat, Bu? Akhirat. Tujuannya adalah akhirat, ya. Kenapa akhirat? Karena kita mengembalikan kepada semuanya adalah Sang Pemilik alam ini. Kita kembalikan kepada Sang Pencipta diri ini, dan seluruhnya kita serahkan kepada Sang Penguasa alam ini. Maka ketika kita semuanya menyerahkan atas dasar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam surah Asy-Syura ayat 20 dinyatakan, "Man kana yuridu harsal akhirah." Barang siapa yang menginginkan keberuntungan akhirat. Kenapa disebut keberuntungan? Karena kita tuh makhluk. Saat makhluk menyerahkan kepada Sang Khaliq, maka ini adalah bagaimana ketaatan seorang makhluk kepada Sang Khaliq. Maka ketika di sini, barang siapa yang menginginkan keberuntungan akhirat, karena kehidupan kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kenapa? Kehidupan akhirat adalah lebih utama, lebih baik daripada kehidupan akhirat. Maka ketika orang yang menginginkan harsal akhirah, Allah menyatakan nazid lahu fi harsi. Nazid, maka aku tambahkan. Berbeda dengan orang yang menginginkan dunia. Kalau untuk akhirat, Allah menyatakan nazid lahu, Allah akan tambahkan. Bu, ibu kalau ketika menginginkan sesuatu, kalau dikasih dengan yang sama atau dengan yang ditambahin, senangan yang mana, Bu? Ibu beli cabai, Bang, tambahin ya. Ibu lengkeng ya, contohnya ibu beli buah-buahan, udah nyobain, Bang, tambahin lagi ya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ya kan? Udah nyobain dulu, setelah ditimbang kita pengen ditambahin, ya nggak, Bu? Nah, biasanya kodrat ibu-ibu kalau nggak nawar tuh bukan ibu-ibu, ya. Nah, maka ketika dalam Al-Quran ini Allah menyatakan, ketika kita menginginkan akhirat, nazid lahu harsa. Ketika kita menginginkan akhirat, maka Allah pasti tambahkan keberuntungannya. Namun sebaliknya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka Allah berikan sebagiannya, dan Allah tidak akan memberikan kehidupan akhirat. Nauzubillah. Saat ketika kita menginginkan dunia, biasanya ibu makan untuk apa, Bu? Kenyang. Ya, kita makan rata-rata buat kenyang kan? Ibu makan karena apa? Karena lapar, ya. Makan karena lapar, minum karena haus, mandi karena rutinitas, karena gerah. Ya. Ibu gosok gigi karena apa? Pokoknya ini biar bersih, weh. Lihat, ketika urusan dunia, saat urusan dunia, kalau kita niatkan akhirat, ya, ketika makan saja bisa berubah nilainya, bisa berubah efeknya saat ketika kita meniatkan untuk akhirat. Bagaimana makan niatkan akhirat? Kan kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, biasanya berdoa seperti itu kan. Ibu kalau ada anak yang makannya banyak,
terus nambah lagi, atau ibu lagi makan nambah lagi, yang pertama diingat kenapa? Tadi baca doa nggak ya? Ya nggak Bu? Ya kan kalau kita lagi makan, nanti baca doa nggak ya? Makanya sih baca doa takut dibarengin setan tuh, biasanya gitu ya. Ketika ada anak yang makan tuh gitu, kamu teh baca doa nggak sih? Biasanya gitu. Berarti efek doa bukan untuk keberkahan yang lain, tetapi biar makannya bisa merasa kenyang. Betul? Ada yang begitu? Ketika makannya biar bisa cepat kenyang dan itu tidak dibarengi setan, biasanya seperti itu. Namun kuncinya satu, saat kita memulai dengan hal-hal yang kecil, saat makan saja, kalau kita niatkan untuk akhirat, contoh, saya makan ya Allah, setiap ibu ketika sudah berdoa Allahumma barik lana, saat ibu memasukkan makanan yang pertama ke mulut kita, ya Allah, seandainya makanan yang saya makan ini, jadikan makanan ini menjadi kekuatan untuk beribadah. Jadikan makanan ini ketika yang masuk bisa kuat menjadi ibadah. Bu, kalau niatnya gitu lagi makan terdengar azan akan buru-buru makannya selesaikan, atau ibu santai aja? Ibu kalau sudah niat seperti itu ya, ibu mau makan ya. Kita kan kadang mikir dulu ya. Kalau sudah niatkan karena ingin buat ibadah, maka saat terdengar azan, ayo sholat, baru dia makan udah azan lagi. Atau memang pengen buru-buru datang ke azan, datang ke azan, melaksanakan sholat maksudnya. Kalau kita niat ibadah kan berbeda efeknya, ya. Nih, niat akan menghasilkan efek yang baik saat ketika niat yang baik. Kan biasanya kita makan saja ya makan, ya. Kadang ya udah makan lapar ya makan, baca doa ya baca doa Allahumma barik lana, tapi lupa, terkadang lupa menyisipkan yang paling penting saat makan itu bisa membawa kekuatan untuk beribadah. Kenapa kita butuh kekuatan untuk beribadah? Dan lagi gogoleran, lagi kita santai, ketika terdengar azan kadang berat itu ngangkat badan, ya Bu. Lagi megang HP dengan megang Quran, beratan mana? Ya, ibu megang HP, megang Quran, megang HP sok ibu. Ya, dengan Quran beratan mana Bu? Beratan HP. Susah negatif. Berat hati ke HP gitu ya. Kalau untuk angkat, berat untuk angkat Quran, betul? Terkadang seperti itu ya godaannya ya. Tapi kalau makannya niatnya untuk kuat ibadah, saat ketika kita makannya kuat untuk melaksanakan perintah Allah, hakul yakin, maka ketika berangkat ngaji, ketika diri kita baca Quran itu akan kuat. So, ibu di sini biasanya suka ada gini, Bu ngaji yuk, aduh saya masih sibuk dengan cucu, aduh saya masih sibuk dengan kerjaan. Emang yang di sini pengangguran semua? Bu, yang datang ngaji itu emang pengangguran? Enggak kan? Betul. Kenapa? Karena niat, bukan karena pengangguran, saya yakin. Dan ibu nggak usah ngelamar juga, pekerjaan rumah banyak. Saat ketika kita kerjaan di rumah ya Bu, ibu-ibu, dan kalau kita terus kerjain mah nggak bakal selesai sehari. Pegang ini lagi, pegang itu lagi, ada ibu-ibu, ya. Tapi bukan karena kita nggak sibuk, namun Allah berikan kekuatan bahwa kita melaksanakan perintah Allah itu dengan mudah. Maka ini saat ketika kita makan, jadikan makan ini menjadi kekuatan untuk beribadah. Saat ketika kita minum, minumnya kita bukan hanya untuk menghilangkan haus saja, minum kita bukan untuk menghilangkan dahaganya saja, tetapi saat minum ini bagaimana kita tidak merasa kehausan nanti di akhir. Ya Allah, saya minum sekarang, mudah-mudahan nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar ini jangan sampai saya merasa haus. Bawa itu sampai ke akhirat, ya. Ibu mandi, wah gerah saya mandi,
Sekarang karena cuacanya lagi panas ya kan, sampai keluar tuh nggak boleh keluar edarannya, nggak boleh keluar di jam sekian karena lagi panas. So, ketika saat itu mandinya karena gerah, mandinya karena rutinitas, itu akan berbeda. Tapi saat ketika ibu mandi, ketika kita niatkan at-tahuru satrul iman, maka ketika diri kita mandinya adalah satrul iman, mandinya adalah sebagian dari iman, maka ini akan menjadi ibadah. Ketika setelah mandi bukan jadi ngantuk, tetapi akan semangat untuk beribadah. Aduh, saya kalau mandi dulu ini enak, seger, ngantuk. Lagi pikir ya. Nah ini, ketika kita mandinya karena satrul iman, sebagian dari iman, maka ini akan mandinya menjadi kekuatan untuk beribadah. Saat ketika kita semuanya yang kita lakukan ini akan berefek. Kenapa? Karena ketika diri kita niatkan dari mulai makannya, minumnya, mandi untuk siapa itu Bu? Yang kita kerjakan diri sendiri, betul? Insya Allah kalau ketika diri kita niatnya untuk beribadah, niatnya untuk akhirat, maka ketika diri kita alhasil efeknya saat ketika kita melangkahkan kaki untuk beribadah akan mudah. Saat ketika kita komunikasi dengan orang lain pun kita akan terfikirkan yang baik, betul? So, ibu kan biasanya di rumah gitu Bu, di rumah kira-kira yang beresin baju, yang beresin cucian, yang nyuci piring siapa Bu? Bu itu. Oh kakek, katanya kakek ngacung. Kakek sayang istri. Bu, kan kebanyakan ibu-ibu yang nyuci, ya, ibu yang masak, bahkan ada sekalian ya, mungkin sebanyakan orang ya, dan kebanyakan perempuan biasanya merasa bahwa kerjaan rumah kalau tidak diselesaikan, saya yang menyelesaikan, itu rumah akan berantakan. Ada yang begitu? Yang bangunin anak siapa Bu? Yang antar jemput siapa Bu? Ibu. Ibu merasa paling hebat? Ibu nyanyilah, wanita-wanita hebat, wanita-wanita kuat. Ya, kan kadang ada merasa itu, betul? Tapi punten, saat merasa itu, kenapa itu hadir rasa kesombongan di dalam hati? Karena kita mengerjakannya bukan karena lillah. Karena kita mengerjakannya karena semata-mata saya loh yang mampu. Bukan karena Allah yang memberikan kekuatan. Tapi kalau kita berdasarkan keimanan bahwa ketika apa yang kita laksanakan, Allah lah yang memberi kekuatan, Allah lah yang memberikan apa lagi? Selain kekuatan, ada yang memberikan, Allah juga memberikan. Entahlah, jawab itu sendiri. Kan kadang itu punten sekali. Ini kadang perempuan termasuk saya, dan saya ke perempuan. Termasuk perempuan kadang merasa begitu kan? Ada rasanya, aduh, saya lagi gitu. Lihat dulu ekspresinya. Pura-pura nggak lihat aja. Terkadang seperti itu. Kenapa? Terkadang ini hati, untuk pola hati ini, Masya Allah, ya Allah ya Rabb. Ini maka ketika diri kita hati ada kesombongan, hati merasa saya mau, padahal Allah yang memberi kekuatan, padahal Allah yang memampukan kita, padahal Allah yang menggerakkan. Terkadang diri ini, oh saya loh. Ini terkadang mungkin satrul imannya ketika kita mandi kurang merasakan itu. Mungkin makannya kita hanya semata-mata oh senang saja. Mungkin minum, kenapa? Karena efek dari tubuh ini yang kita niatkan belum karena Allah, belum karena ibadah. Nauzubillahi min. Jadi kita niatkan, pulang dari sini ibu minum, ibu makan, ya Allah jadikan kekuatan ibadah. Insya ya, hadirin rahimahumullah, ada sedikit menggaris bawahi bahwa
satu perbuatan hati itu yang sangat menentukan kita, ya. Karena makanya dalam kitab Sulamut Taufiq ini ahwalul qulub, perbuatan hati yang harus dijaga. Lanjutan yang kemarin ya adalah la mutakabbirun wa la mutajayyirun. Tidaklah ada kesombongan di dalam hati dan tidaklah sewenang-wenang. Maksudnya adalah ketika kita melaksanakan sesuatu, mudah-mudahan kita berdasarkan keimanan. Karena kalau sudah ada kesombongan, kita akan sewenang-wenang menilai orang lain. Seperti halnya tadi, dia mah kayaknya begitu, dia mah kayaknya kurang ini, dia mah kayaknya nggak ada baiknya terus. Namun yang paling utama adalah bagaimana cara kita mengenal diri kita. Kalau tadi bagaimana mengenal Allah, dari mulai asmanya, dari mulai sifatnya, dari mulai zatianya dan lain sebagainya, maka ketika diri kita kalau ingin mengenal Tuhan, Rasul menyatakan man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbuhu, maka dia sudah mengenal Tuhannya. Ya, maka saat ketika itu kenali dulu diri kita. Kita sudah seperti apa sih? Amaliyah kita sudah sampai di mana? Contoh, Ibu, sholat kita sudah khusyuknya berapa persen? Sedekah kita sudah ikhlasnya berapa persen? Saat ketika mulut kita mengucapkan ikhlas, sudahkah sama dengan hati kita ikhlas? Bu, mengerjakan pekerjaan rumah itu adalah peluang atau beban? Bu, pekerjaan rumah itu peluang apa beban, Bu? Tergantung situasi, ya, tergantung situasi. Ada yang jauh kewajiban, cari aman. Bu, ketika pekerjaan rumah jadi, karena saya berhati dengan ibu-ibu, pekerjaan rumah kalau menjadikan peluang, justru inilah saat Allah memberikan kebaikan kepada kita, bahwa kita harus beramal banyak. Bukan tadi, saya lagi, kalau nggak saya mah nggak bakal selesai. Yang bangunin anak saya, yang mandiin saya, yang jemput anak saya, yang masak saya, dan semuanya saya. Ada yang begitu? Mana orang? Ya. Kenapa? Kita belum mengenali bagaimana diri kita itu di hadapan Allah. Kira-kira itu amaliyah sudah baik belum? Bukan seberapa banyak amaliyah kita, namun seberapa ikhlaskah saat ketika kita beramal. Seberapa baikkah hati kita betul-betul karena Allah ketika beramal. Itu kan peluang. Ibu-ibu mah hebat memang. Hebatnya kenapa? Satu waktu ibu bisa mengerjakan berbagai hal. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan seperti itu kodratnya. Ketika perempuan, lihat Bu, lagi masak bisa sambil nyuci, bisa sambil ngepel, bisa sambil menerima telepon. Ya nggak Bu? Bari balas WA, lagi nelpon bisa bari balas WA. Ada yang begitu? Tuh, lagi masak, bari nyuci, lu mandiin anak, bari ngepel, terima telepon. Sampai begini, asupin ke kerudungnya. Begitu. Udah begitu teh, mulutnya bari ngomel lagi telepon gitu. Ada yang begitu? Siapa itu siapa? Ya, saking pinternya ibu-ibu itu. Ya, multitalentan. Ya, memang Allah ciptakan kodratnya seperti itu. Bukan karena kita hebat, bukan. Bukan karena kita luar biasa, bukan. Tapi Allah yang memberikan kita dan Allah menciptakan kita dengan
sebegitu kuatnya karena kita ciptaan Allah bukan ciptaan Cina. Ibu kalau buatan Cina mana ibu udah hang. So, aplikasi dibuka dalam satu waktu itu 3 aplikasi udah panas HP. Tapi kita tadi berbagai hal satu waktu ibu bisa mengerjakan berbagai hal dan masih hidup sampai sekarang. Ada kan sekarang di sini? Ya, itulah karena kekuasaan Allah. Maka saat itu kenali diri kita, Allah yang mengerjakan saya, Allah yang menggerakkan saya, Allah yang memberikan kekuatan. Jangan sampai kita bikin update status, ibu-ibu mah nggak boleh sakit. Emang kehendak siapa? Emang yang memiliki tubuh ibu siapa? Hello, Bu. Ibu kalau nggak boleh sakit berarti ibu nggak mau diampuni dosa. Ya. Saat ketika itulah Allah menciptakan kita dengan berbagai kekuatan karena Allah memberikan banyak peluang pada kita. Bukan karena kita hebat, tetapi Allah saat memberikan, mungkin yang kemarin mengerjainnya bari ngomel ayeuna mah jangan. Mungkin yang kemarin ngebaringan dulu sekarang mah jangan. Makanya Allah berikan kesempatan lagi. Contoh tadi ibu lagi bangunin anak bari ngomel, ya. Nah, ketika mandiin mah udah jangan sampai ngomel. Itu kan peluang lagi, ya. Terus sambil itu nganterin, udah sambil nganterin ntar ngomel lagi. Tuh kan gara-gara kamu kesiangan. Jadi macet mana terus macam. Tidak. Semuanya kenali diri kita. Sudahkah apa yang kita kerjakan itu ada nilainya tidak di hadapan Allah? Bu, punten, kalau kita kerjain bari ngomel tapi selesai dapat nggak kebaikannya? Tidak. Capek doang, capek gawe teka pakai ibaratnya kalau orang Sunda. Ya, maka kenapa? Karena tadi jangan sampai saat kita mengerjakan sesuatu hal yang kita lakukan namun tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau marah, udah keluar nih mulai marah, hepe langsung Bu. Telan lagi mau keluar juga. Ntar bagaimana jadi mau gondokan enggak bakalan insyaallah. Ya Allah kuatkan. Ya Allah kuatkan. Mau ngomel ibu kuatkan, ibu kuatkan, nahan biar bisa nahan. Ya, kadang-kadang gitu. Mau ngomel, udah keluar, kadang udah langsung sadar. Sadarilah wahai manusia. Dari mana mau kemana entah di mana, mau kemana entah di mana. Karena siapa udah Allah udah takut ibu lagi ngomel maut, takut kita lagi ngomel kita meninggal. Insyaallah ya Bu ya. Lagi nahan, mudah-mudahan tadi ibu menjadi minimal wali daya yang baik. Belum jadi wali ben, belum jadi waliullah, ya minimal jadi wali daya yang memang bisa menjadikan contoh bagi anak-anak kita, yang mudah-mudahan ikhtiar kita bisa menjadikan kebersamaan keluarga kita bisa bersama suami kita bersama anak-anak kita, tidak ada bosan yang kita bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan sampai dengan akhir hayat kita, bahkan sampai di dalam akhirat nanti kita bisa berkumpul dengan keluarga kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.